Setelah 1 bulan mengalami sideways, kita melihat pelemahan dari segi buyers berhasil mendorong harga Bitcoin ke angka 29.100 rupiah. Dan potensi apa yang kira-kira akan terjadi pada pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, teman-teman? Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas pada kesempatan kali ini, terutama dari segi price action dan beberapa hal yang akan mendasari terjadinya penurunan lebih lanjut di Bitcoin ataupun penguatan kembali, teman-teman, untuk Bitcoin. Nah, buat kalian yang belum subscribe, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, sebenarnya uang receh itu sudah spill dari beberapa hari yang lalu. Sejak di 9 hari yang lalu, uang receh itu sudah agak sedikit namanya ragu-ragu di saat melihat beberapa data itu rilis dengan cukup bagus, seperti CPI, PPI, dan beberapa data yang berkaitan dengan inflasi US itu menunjukkan angka yang bagus. Tapi ternyata kok Bitcoin malah bergerak masih dalam range sideways-nya. Artinya beberapa data yang selama ini kita tunggu-tunggu tidak punya korelasi yang cukup penting dengan Bitcoin, meskipun cukup penting dengan inflasi atau cukup penting dengan pergerakan Bitcoin di kemudian hari. Tapi yang uang receh tanyakan di hari ini itu bukan sentimen yang ditunggu-tunggu oleh Bitcoin, teman-teman. Lantas apa sih yang ditunggu oleh Bitcoin? Uang receh juga sudah spill di beberapa video yang lalu, teman-teman. Dan uang receh masih beranggapan yang ditunggu oleh Bitcoin pertama kali adalah di saat Bitcoin kemarin itu pump, sentimennya adalah Bitcoin ETF spot. Artinya hanya itulah yang ditunggu Bitcoin, teman-teman. Artinya ada kemungkinan Bitcoin itu naik dan turunnya sekarang karena narasinya kita masih soal narasi Bitcoin ETF spot, itu akan berkaitan erat dengan hal itu yang pertama, teman-teman. Jadi yang harus kita pantau adalah pengajuan dari BlackRock dan teman-temannya dan kawan-kawan mengenai Bitcoin ETF spot. Nah, selain itu, menurut uang receh pribadi, yang akan cukup mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin di beberapa hari ini adalah sentimen dari FOMC meeting minute, teman-teman, dimana itu masih ada waktu sekitar 1 hari 4 jam lagi dari hari ini yang bertepatan dengan besok, teman-teman. Untuk sentimennya di sini kalian bisa melihat sendiri, 98,9% investor percaya bahwa akan ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Artinya suku bunga berada di angka 5,25 sampai 5,5%. Sedangkan untuk sisanya sekitar 1% itu berada di angka 5,5 sampai 5,75%. Artinya banyak investor itu mereka sudah percaya bahwa di bulan Juli ini bakal ada kenaikan suku bunga sebesar 0,25 basis point. Dan hal ini tentunya akan membuat market mungkin sedikit terguncang, teman-teman, atau mungkin istilahnya akan ada gocekan dari bandar. Meskipun kita sama-sama tahu inilah yang kemungkinan besar akan terjadi di tanggal 26. Nah, mengingat betapa pentingnya dari FOMC meeting, diantaranya adalah penentuan interest rate. Selain itu, yang uang receh cukup khawatirkan sebenarnya bukan dari interest rate-nya, melainkan dari FOMC press conference yang akan dibawakan oleh Jerome Powell di sekitar pukul 1.30 pada tanggal 27, teman-teman. Nah, kenapa hal ini penting menurut uang receh pribadi, menurut uang receh yang sangat uang receh yakini, di saat nanti press conference akan ada beberapa hal mengenai proyeksi ekonomi Amerika Serikat ke depannya yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Nah, hal itulah yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh para investor, teman-teman, baik itu investor di US ataupun kita. Karena sampai hari ini kita menganggap US adalah kiblat dari ekonomi dunia. Kita tidak menutup akan hal itu. Artinya setiap ada sesuatu terjadi di negara US,
itu sedikit atau tidaknya akan berimpact kepada kita teman-teman. Nah, mungkin itu yang harus kalian waspadai dalam beberapa hari ini, terutama besok ya teman-teman, soal FOMC press conference. Nah, selain itu, kalau kita cek dari kondisi price action teman-teman, sesuai dengan analisis uang receh, sebenarnya uang receh cukup percaya bahwa penurunan yang terjadi pada Bitcoin kali ini itu masih bisa lebih turun lagi teman-teman. Dan potensiali Bitcoin mungkin ada kemungkinan akan mencoba untuk retest ke sekitaran level 28.500. Nah, karena kita sama-sama tahu di sekitar level tersebut itu merupakan level support become resistant di sekitaran area tanggal 29 Mei tahun 2023 teman-teman. Nah, selain itu, area tersebut juga mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin pada kenaikan di sekitaran tanggal 27 Maret. Artinya sekitaran area 28.500 akan menjadi titik yang perlu kita amati. Nah, hal itu harus kita benar-benar pantau teman-teman, karena sebentar lagi sebenarnya kita melihat untuk dipnya Bitcoin itu sempat mencapai angka 28.800. Artinya sekitar 300 US dollar lagi. Ada kemungkinan besar Bitcoin akan menyentuh ke kisaran level major supportnya. Nah, jika Bitcoin itu berhasil menyentuh ke level 28.500 dan memaintain di area di sekitar 28.500 teman-teman, uang receh masih akan tetap berpikir bahwa dalam jangka panjang atau di daily time frame, uang receh masih cukup optimis bahwa Bitcoin bergerak di dalam siklus bullishnya. Masih sama seperti analisis uang receh yang lalu, hal ini masih bisa terjadi teman-teman, di mana kita melihat potensi lower high terbentuk, higher high terbentuk, after itu terbentuk lagi lower high, dan tentunya meskipun slightly lebih tinggi, ini bisa dibilang higher high baru teman-teman. Dan yang belum kita lihat dari pergerakan Bitcoin pada kesempatan kali ini adalah terbentuknya lower high yang baru. Dan jika Bitcoin menyentuh ke level 28.500, uang receh masih akan tetap berpikir itu adalah kesempatan yang cukup bagus buat kita para pelaku retail teman-teman. Jangan terlalu panik, jangan terlalu menganggap ini adalah mungkin Bitcoin bisa ke 25, ke 23 atau yang lain sebagainya, atau jauh lebih deep teman-teman. Di sini saran dari uang receh, jika kita niatnya investasi buat 1, 2, 3 tahun ke depan atau jangka panjang istilahnya, setiap ada kesempatan kita bisa membeli di every dip di saat market sedang bergejolak. Terus ada yang namanya setiap every dip kita melakukan buyer atau kita membeli di setiap kesempatan market itu menyentuh ke bawah. Itu adalah hal yang cukup bagus teman-teman. Artinya mungkin di saat Bitcoin menyentuh ke level 31.000, kita melihat Bitcoin terkoreksi dan kita yakin dipnya adalah di posisi 25.000, kita melakukan pembelian mungkin di 25.500. Itu adalah smart opportunity yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Dan kita melihat pergerakan yang sama terjadi pada kesempatan kali ini. Mungkin Bitcoin akan menyentuh ke level 28.500 dan kita berhasil melakukan pemberian di sekitaran area sana. Itu adalah sebuah opportunity yang bagus. Nah, mungkin dari kebanyakan kalian bertanya, "Bang, nanti jika saya beli di posisi 28.500 dan after itu Bitcoin kok malah turun lagi, apa yang akan kita lakukan?" Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sih logika di dalam bertrading. Nah, yang pertama kita harus tentuin yang namanya trading plan. Kita trading itu buat jangka waktu kapan? 1 tahun, 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, atau yang lain sebagainya teman-teman. Karena dengan menentukan trading plan, kita mau bertrading, kita mau melakukan trading itu dengan gaya seperti apa? Kita investor kah atau kita trader kah? Kalau kita seorang trader, kita swing kah atau kita scalper atau kita trading harian atau mingguan atau istilahnya apalah itu teman-teman. Kita harus tentukan dulu bagaimana plan kita, berapa maksimal resiko yang bisa kita terima teman-teman. Kalau maksimal resiko yang bisa kita terima 100% dari apa yang saya miliki, misal seperti itu. Nah, tapi saya cocoknya investor, ya nggak ada salahnya jika turun ke 28.500 kalian melakukan pembelian. Dan jika analisis itu pun salah,
dan Bitcoin turun lagi, itu adalah new opportunity buat kalian melakukan pembelian lagi di bagian bawah. Nah, tapi saran, is not financial advice, silahkan kalian lakukan riset terlebih dahulu. Tapi hal inilah yang biasa uang receh lakukan teman-teman. Jadi uang receh itu buat portofolio sendiri dari beberapa 10 koin besar di coin market cap, dan uang receh akan cicil setiap ada koin yang memasuki dipnya. Dan itulah yang biasa uang receh lakukan. Uang receh tidak bermain untuk jangka 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, mungkin di angka 4-5 tahun teman-teman. Nah, itu adalah harapan jika suatu saat memang kita percaya dengan kripto, kita percaya dengan Bitcoin sebagai salah satu store value yang suatu saat akan melebihi harga emas, melebihi harga yang lain. Mungkin untuk market cap-nya juga akan lebih besar. Tidak ada salahnya kita melakukan hal yang sama teman-teman. Nah, uang receh masih akan tetap bullish terhadap Bitcoin jika Bitcoin itu belum menyentuh ke kisaran level terendah di sekitaran posisi 24.800 teman-teman. Artinya penurunan yang terjadi mungkin ke 28.500, mungkin bisa saja dari 28 masih tetap turun lagi dan dia retest posisi trendline yang cukup penting teman-teman, dimana menurut uang receh 2 kali trendline tersebut mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, dan ada potensiali pada hari ini juga mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, yaitu di sekitaran posisi 27.500 sampai 27.700 teman-teman. Dan selain itu, jika Bitcoin hanya menyentuh ke level 26, 27, uang receh masih akan tetap bullish, kecuali semua invalidasi dan uang receh akan berubah menjadi bearish jika Bitcoin membuat yang namanya lower low dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Artinya Bitcoin itu terjadi penurunan, after itu sideways, dan setelah sideways terjadi penurunan lagi teman-teman. Artinya ini mengindikasikan skenario pertama uang receh dari bullish akan berubah menjadi bearish. Tapi akan kita cek terlebih dahulu skenario tersebut, akankah memang terjadi penurunan itu benar-benar valid, ataukah penurunannya hanya fake out untuk mencari liquidity grab. Itu perlu kita cek lagi. Jika terbentuk yang namanya lower low, uang receh akan berubah menjadi bearish, itu kemungkinannya. Jadi sampai saat ini pergerakan Bitcoin mau under dari 28.500, mau 27.000, 26.000, bahkan kembali ke 25.500, ada kemungkinan besar Bitcoin akan segera mantul karena uang receh masih berpikir masih bullish untuk sekarang ini. Nah, sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk ngisi di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.